selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kalau saat pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam doa pagi online pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mau bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Kami boleh dipertemukan melalui doa pagi online pada saat pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin, menolong, dan menyertai kami untuk kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa pagi pada saat hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Saya mau bacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Saya mau bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami mohon dengan sangat, janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu. Dalam Alkitab, Allah berkata, pada waktu yang diperkenankan, aku sudah mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku telah menolong engkau. Ingatlah baik-baik, sekarang inilah waktu yang diperkenankan itu, sekarang inilah hari untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa pagi pada saat hari ini saya ambil tema tahan uji. Ada sebuah cerita pada saat kami mengiring di krematorium, di kremasi, ada seorang orang tua itu dia mempunyai 2 orang anak, ya, yang satu laki-laki yang masih duduk di kelas 6 SD, yang sekarang akan naik ke SMP, dan yang satu perempuan yang masih kecil. Nah, pada saat itu saya bertanya sama orang tua ini, Pak, anaknya ndak ikut? Biasanya karena mereka bareng untuk acara atau di dalam kremasi ke beberapa keluarga. Terus orang tua ini berkata, enggak Pak, karena kalau saya mendidik kepada anak itu karena dia laki-laki, sekarang dia sedang saya leskan ke bela diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan
orang tua itu memikirkan bagaimana supaya anak itu bisa tahan atau di dalam menghadapi segala sesuatu, mungkin di dalam bermasyarakat, di dalam dia bersekolah, itu melengkapinya di dalam sebuah les. Nah, di dalam hal ini ada yang mungkin dia orang tua memikirkan supaya anak ini bisa untuk pertahanan diri. Ya, misalkan seperti orang tua ini dia les ke karate, atau mungkin ada yang di wushu, atau mungkin ada yang berpikiran, wah ini untuk masa depannya supaya anak ini juga mendapatkan ilmu atau mendapatkan ilmu yang untuk menambah di dalam keahliannya. Mungkin dia ngeleskan untuk organis, untuk juga les-les yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahan uji seperti tema pada saat pagi hari ini itu juga sudah dipikirkan pada saat Rasul Paulus dia menginjil atau dia mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Kalau Bapak Ibu baca tentang pekabaran Injil di Korintus, seperti kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua, Korintus adalah sebuah kota pelabuhan, di mana kota pelabuhan ini juga sebagai kota administrasi atau termasuk kota yang cukup besar, sehingga kota ini cukup ramai. Banyak penduduk dari kota Korintus ini yang keluar masuk. Nah, di dalam Korintus ini pun banyak jemaat daripada pengikut Kristus itu dia terpengaruh oleh kebudayaan, tradisi yang dibawa oleh para pelancong atau yang berwisata ke daerah Korintus. Nah, di sini Paulus juga dia memberikan kabar atau memberikan dorongan supaya jemaat di Korintus, seperti di ayat yang pertama tadi, bahwa karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maksudnya adalah kita bekerja di dalam ladang Tuhan, maka kami mohon dengan sangat, janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu. Maksudnya janganlah jemaat, janganlah kita semua itu sampai melupakan kasih setia yang daripada Tuhan. Di sini Paulus ingin mengajak kepada jemaat yang di Korintus dan juga kepada kita semua supaya kita tetap berpegang teguh kepada Allah. Biarpun kita sudah melayani, biarpun kita sudah terlibat di dalam pelayanan, tetapi Paulus dalam hal ini dia mengajak supaya kita tetap berpegang kepada pengorbanan daripada Kristus. Bukankah kita hidup sampai dengan hari ini adalah karena kasih setia dan anugerah daripada Allah? Dialah yang selalu menolong kita. Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, itulah yang selalu memberikan kekuatan, memberikan penyertaan kepada kita, sehingga di dalam kita melakukan pelayanan, kerja bersama dengan Allah, kita juga jangan menyia-nyiakan kebaikan Allah. Tetap selalu kita harus berserah, kita tetap harus mempunyai pengharapan kepada Allah, karena dialah Allah yang betul-betul kita pohonkan dan
kita juga menjalaninya. Dan ayat yang kedua, bahwa Allah dalam hal ini berfirman, pada waktu yang diperkenan Allah sudah mendengarkan engkau, dan pada waktu keselamatan aku telah menolong engkau. Ingatlah baik-baik, sekarang inilah waktu yang diperkenan itu. Sekarang inilah hari untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pada hari ini kita merenungkan akan firman Tuhan, kita diingatkan kembali. Seperti orang tua yang kami tadi ada perbincangan. Orang tua memikirkan kepada anaknya untuk supaya anaknya itu diberi bekal, diberikan sebuah keahlian untuk masa depannya. Dia dapat di dalam mengarungi kehidupan, dia bisa tahan, dia dapat tangguh, baik itu untuk nantinya pekerjaan atau mungkin di dalam bermasyarakat. Orang tua ini sudah memikirkan. Dan juga di dalam hal ini Paulus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa marilah di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani akan pekerjaan Tuhan, marilah kita tetap selalu berpegang teguh kepada Allah, karena Dialah keselamatan kita, Dialah yang menolong kita, dan Dialah yang selalu ada bersama dengan kita. Karena disinilah Paulus juga mengingatkan di dalam 2 Korintus 6, saya mau bacakan ayat yang ke-6. Dengan berlaku tulus, bijaksana, sabar dan baik hati, kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah. Juga dengan bergantung pada pertolongan Roh Allah dan dengan kasih yang ikhlas. Dalam hal ini Paulus akan memberitahukan, akan menegaskan bahwa janganlah kita juga serupa dengan dunia ini, tetapi berlakulah kita tulus, berlakulah kita bijaksana, berlakulah kita sabar dan baik hati. Janganlah kita sama dengan dunia ini, karena ingatlah kita semua adalah hamba Allah, yang dimana kita semua adalah bergantung kepada Allah, yaitu Roh yang memberikan pertolongan, yang memberikan penyertaan, dan selalu ada bersama kita, yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini Allah selalu memperhatikan dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam segala aktivitas kita, baik di dalam kita bermasyarakat. Marilah kita tetap bergantung kepada Allah. Seperti tema kita pada saat pagi hari ini adalah kita bisa tahan uji. Bagaimana kita bisa tahan uji? Yaitu hanya dengan bergantung kepada Allah. Untuk ayat yang terakhir penutup, saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan, sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk mengikuti apa yang Paulus sudah memberikan petunjuk kepada kita, supaya kita tetap selalu berpegang teguh kepada Allah, karena Dialah penolong kita, karena Dialah yang selalu menyertai kita. Kita akan mendapatkan
penyertaan. Dan Allah sendiri sudah berjanji bahwa kita akan mendapatkan upahnya sesuai dengan janji Allah kepada orang yang mengasihi Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita, marilah kita merenungkan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sudahkah di dalam segala perencanaan kita di hari ini kita menyertakan Allah di dalamnya? Sudahkah kita bersyukur atas kasih setia, atas keselamatan, atas rancangan daripada Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Dan kita mohon kepada Roh Kudus untuk kita mampu berjalan menapaki rancangan Allah yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mempunyai pengharapan teguh kepada Allah, karena Dialah yang mempunyai keselamatan, hari depan yang penuh harapan, sehingga kita juga boleh mendapatkan upah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Mari kita mau berdoa di dalam syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mengingatkan kepada kami untuk kami selalu mempunyai pengharapan kepada Engkau, untuk kami selalu bersyukur kepada Engkau, karena Engkau selalu memperhatikan kami, karena Engkau selalu menolong kami, karena Engkau selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan kami di hari ini, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam kami bermasyarakat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami selalu tahan uji, untuk kami selalu boleh berlaku seturut dengan kehendak Allah. Kami tidak seturut dengan dunia yang mereka lakukan, tetapi kami selalu ada di pihak Allah, karena Allah sudah merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan berkat, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian untuk negara Indonesia ini. Kiranya Allah sendiri yang selalu memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, baik yang dari pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan sendiri yang akan tuntun, tolong mereka, sehingga mereka memberikan kebijaksanaan yang terbaik, yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan sendiri akan menuntun mereka, sehingga membawa bangsa Indonesia semakin rukun, semakin damai sejahtera, dan Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kiranya Tuhan memberkati baik yayasan, guru, dan juga murid-murid, anak didik. Kiranya Tuhan memberkati
supaya mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, supaya mereka boleh membawa pekabaran, kabar gembira, sukacita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, supaya mereka juga boleh membawa kesaksian, sukacita, boleh tersebar bahwa Kristus Tuhan adalah juru selamat bagi dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Youth Camp KPR tanggal 24 sampai 26 Juni 2024. Kiranya Allah juga memberkatinya. Tuhan juga akan menolong panitia yang sudah mempersiapkan segala acara. Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanan baik berangkat dan juga sampai tempat tujuan dan dapat beracara dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati juga pembicara yang sudah direncanakan, supaya semuanya boleh berlangsung dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan mau hentar mereka pulang sampai ke rumah masing-masing dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati Youth Camp pada saat 24 sampai dengan 26 Juli mendatang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pelembagaan Bajem Bumi Ayu telah berlangsung dengan baik, dengan lancar. Itu semua adalah karena berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Kami masih berdoa Tuhan untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kiranya Tuhan juga menyertai tiap program, setiap apa yang sudah disusun. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga Bajem Wangon juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Suatu saat nanti Bajem Wangon juga boleh dilembagakan, boleh menjadi GKI Wangon atau dewasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pos Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan menolong, menyertai di dalam setiap acara, baik ibadah ataupun acara-acara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pos jemaat Kemutuk juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkatinya satu persatu. Kiranya Allah yang mempunyai pertolongan akan menyertai mereka. Mereka yang berulang tahun, mereka bersyukur atas tahun yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk tahun-tahun berikutnya, supaya mereka melangkah, mereka menghadapinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan selalu mereka berharap dan teguh setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang sudah lansia dan lemah fisik. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk Ibu Frans Walwolangi, Ibu Bapak Sutejo, Ibu Hernanto, dan juga Ibu Gan Kecang, Ibu Ratna, Bapak Warimon, Bapak Simon Sarjono, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Huta Huruk, Ibu Handoyo, Ibu Silvia, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, dan Ibu Yanti. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu, Tuhan tolong, dan Tuhan menyertai setiap mungkin anak, menantu, cucu yang mendampingi, atau mungkin ada perawat. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan, berikan penyertaan, sukacita di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap langkah hidupnya, supaya mereka tetap teguh dan juga setiap
mereka juga boleh mendapatkan kerinduan untuk selalu bersekutu dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menyertai sehingga mereka juga mendapatkan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati obat-obat yang diminumnya, supaya dengan obat dan juga dengan terapi mereka boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah juga memberkati setiap program yang ada di GKI Gatot Subroto ini. Tuhan memberkati satu persatu. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati Bapak Adon, Ibu Yuli, dan juga calon pendeta Cynthia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan pertolongan, penyertaan, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menggembalakan jemaat yang di Gatot Subroto dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh acara di dalam gereja Gatot Subroto ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Roh Kudus juga selalu menolong kami, supaya kami semua jemaat-Mu boleh tahan uji dan kami boleh melakukan, mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Amin.